Masih puasa hari ini? Masih. Alhamdulillah. Gimana nih hari ini perasaannya gimana mengikuti lomba dai cilik di radio? Gugup ya. Sudah siap untuk memulai ceramahnya? Siap. Oke, langsung saja dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat beli tomat, belinya di simpang 4. Kalaulah kita umat Nabi Muhammad, sambutlah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin para pendengar radio Ekstra FM sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Ucapan rasa syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dianya Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, ialah nikmat umur panjang, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita masih bisa mendengarkan program radio Ekstra FM yang kita banggakan ini. Kemudian salawat beserta salam berdaunkan cinta dan berbuahkan sayang kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang pemuda padang pasir yang kerjanya selalu berzikir, putra Abdullah dan buah hati Siti Aminah, dan yang telah sukses mengubah akhlak jahiliyah menjadi akhlakul karimah, ialah akhlak mulia. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai umatnya mengirimkan salawat kepada beliau dengan sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang pendengar radio Ekstra FM yang saya muliakan. Jadi di sini Adinda Yani BR Lingga tidak lagi memanjangkan al-mukaddimahnya. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Adinda membawakan sebuah pidato yang berjudul Ramadan Mendidik Jiwa dan Kewajiban Menuntut Ilmu. Namun sebelum judul pidato saya ini jauh berlayar, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, karena sebuah syair pernah berkata, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Jadi saya yang bernama Adinda Yani BR Lingga, putri dari Bapak Zai Herman Lingga, serta putri dari Ibu Khairani, berasal dari desa Labuhan Kera, utusan dari Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Tanah Merah. Sudah kenalkan? Saudara-saudara, sidang pendengar dai cilik Ekstra FM yang saya muliakan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi golongan orang yang bertakwa. Puasa bulan suci Ramadan adalah sebuah sarana untuk mendidik jiwa dan raga kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebuah metode untuk mendidik kesabaran kita yang selama ini selalu dikuasai oleh hawa nafsu, yang dimana kemungkinan sebelum bulan suci Ramadan kita adalah seorang yang pemarah. Akan tetapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita bisa mengontrol hawa nafsu dan kesabaran kita. Sebab apa? Sebab kita mengetahui salah satu menghilangkan pahala puasa adalah dengan mengikuti hawa nafsu. Karena mengendalikan hawa nafsu adalah sebuah peperangan terbesar bagi seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat setelah peperangan Uhud, "Ya Rasulullah, apakah masih ada peperangan yang amat besar setelah peperangan Uhud ini?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ya, masih ada." Sahabat lagi bertanya, "Peperangan apa itu ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Memerangi hawa nafsu." Nah, para hadirin sekalian, sekarang ini kita dihadapkan dengan musuh yang amat besar, ialah memerangi hawa nafsu. Salah satu cara untuk melumpuhkan musuh yang kita lawan sekarang ialah dengan berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab puasa ini juga sudah pernah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita. Hadirin sidang pendengar Dai Cilik Extra FM yang saya muliakan. Selanjutnya kita membahas kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Utlubul ilma faridatan kulli muslimina wal muslimat." Menuntut ilmu diwajibkan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi dalam hadis ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa menuntut ilmu sangatlah dianjurkan bagi setiap muslimin dan muslimat. Sebab dengan ilmulah kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan ilmu jugalah seseorang bisa bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah berkata dalam sebuah hadisnya, "Man arana fid dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Hadirin sidang pendengar Dai Cilik Extra FM, calon-calon masuk surga. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rengkuh, begitu pula dengan kebahagiaan akhirat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, menuntut ilmu sangatlah diutamakan, apalagi bagi kita anak-anak muda yang masih bersekolah atau kuliah. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, sebab belajar ataupun menuntut ilmu sudah kita ketahui dari penjelasan hadis Rasulullah di atas adalah sebuah peperangan terbesar bagi seorang muslim, adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa ini berada di pundak kita, maka dari itu sudah semestinya kita menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Sebab di balik bangsa yang hebat dan kuat terdapat seseorang yang berilmu, dan di balik pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia disebabkan pendidikan yang hebat.
Jadi cukup sekedar pidato saya yang singkat ini. Moga-moga kita selalu menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun sebelum saya akhiri, saya akan bawakan satu buah syair dan satu buah pantun. Jangan surut di tengah jalan, walaupun penuh dengan rintangan. Jangan surut di tengah jalan, walaupun penuh dengan rintangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada rizki adinda menang, insya Allah kita berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, ceramahnya luar biasa, semangat sekali. Dan seperti apa komentar dari kedua-dua juri kita hari ini? Yang pertama komentar dari Ustadz Rafi'i Munir MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih Naya. Assalamualaikum, anak kami Adinda Yani. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, ini yang pertama ikut ya. Judulnya Ramadan, mendidik jiwa dan kewajiban menuntut ilmu. Ya, sebenarnya kalau kita lomba itu satu aja judulnya, jadi tidak tercover ya, satu aja. Umpamanya Ramadan mendidik jiwa, itu pun nggak tuntas dibahas ya. Ini kalau dua judul kan terlalu luas ini. Jadi menuntut ilmu tadi pun kan tidak begitu tidak tuntas dibahas kan. Dalil-dalilnya tidak muncul, hanya satu, itu pun nanti saya beritahu ada hadis yang salah ya dibaca. Baik. Itu satu ya, mengenai judul. Cukup satu aja, umpamanya Ramadan mendidik jiwa. Kita bahas jiwa itu apa sebenarnya? Apa itu jiwa, Nak? Jiwa itu diri kita. Jiwa itu diri kita. Maksudnya kalau kita itu di bulan Ramadan itu bisa berlatih kita untuk mendidik jiwa. Ya, oke, baik. Suaranya sudah khas, itu dipertahankan, gerak retorikanya sudah hidup ya. Ini pengantarnya terlalu panjang, lebih satu halaman ini kan. Mulai bersyukur, memuji, mengenalkan diri dari desa itu singkat aja, itu terlalu panjang ya. Utamakan lebih banyak dibahas masalah isinya ya. Nah, ini perkenalkan, udah dikenalkan nanti kan, ada anak ini berasal dari ini, dari pesantren ini, itu sudah cukup ya. Itu satu. Kemudian baca ayatnya sudah oke, bagus ya. Bagus, itu nanti dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Kemudian ini ada hadis tadi masih ada perjuangan yang besar apa tadi? Masih ada ya, perjuangan lebih besar lagi Rasulullah ada gitu tadi. Ada ya? Maksudnya? Ya kan? Itu hadis itu jangan dipotong, Nak. Sebenarnya hadis itu ada awalnya, kata Rasulullah begini, kita baru saja pulang dari peperangan kecil. Gitu. Itu tidak dimunculkan di sini. Nah, baru para sahabat bertanya, masih adakah peperangan lebih besar dari perang Uhud ini? Itu yang dipotong. Jadi diambil awalnya dia. Kata Rasulullah, kita baru saja pulang, raja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Kan itu dipotong tuh. Tampilkan itu. Baru para sahabat bertanya kan, masih adakah peperangan lebih besar dari ini? Ada. Perang apa itu? Jadi utuh. Jadi utuh dia. Jadi tidak terpenggal dia kan. Jadi jangan kita potong itu. Kemudian coba baca lagi tadi hadis utlubul ilma apa tadi? Utlubul ilma faridatan kulli muslimina wal muslimat. Itu pun bukan utlubul ilma, salah. Talabul ilmi ya. Jadi harus dicek kembali. Talabul ilmi faridatun ya, bukan utlubul ilma. Nanti ada utlubul ilma walau bisin, itu ada. Utlubul ilma walau bisin. Tapi pada hadis ini talabul ilmi faridatun ala kulli muslim kan? Itu jangan kan enggak boleh kita olah, kita acak-acak hadis itu ya. Ini perhatikan lagi. Kemudian coba lagi, man arada fid dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Itu pun keliru juga. Harusnya waman aradahuma, bukan waman aradahuma ya. Di awalnya apa? Man arona. Yang awalnya itu man arada dunya fa alaihi bil ilmi, waman arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Waman aradahuma. Jadi bukan man arada fid dunya wal akhirah, wa man aradahuma. Memang maksudnya sama, tapi teks hadisnya seperti itu ya. Jangan diterubah. Bagus.
Kemudian ada tadi di ujung ceramahnya bahwa pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia disebabkan pendidikan yang hebat. Betul itu? Apakah menjamin pendidikan yang hebat itu menjadi akhlak mulia? Bisa saja kalau Bisa. dia itu mempelajari adab tentang adab-adab. Iya, jadi salah satu kita harus pahami banyak orang berpendidikan tinggi tapi tidak berakhlak. Berakhlak mulia. Nah, kalau begitu yang menentukan akhlak mulia itu apa? Diri sendiri. Jadi sendiri. Oke, baik ya, supaya kita verifikasi dia ya. Oke. Gaya sudah oke ya. Baik ya. Tadi ada pantun apa tadi? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada rezeki adinda menang, insya Allah kita berjumpa lagi. Ya. Kalau Ananda pergi ke Padang, singgahlah di Bukit Tinggi. Kalau Ananda Yani menang, orang tuamu pasti senang hati. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pasti senang sekali ya Pak Ustadz. Dan alhamdulillah untuk komentarnya. Selanjutnya komentar yang kedua dari Ustadz Ali Basir SAG MAG kepada Pak Ustadz. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Naya. Yes. Assalamualaikum Adinda Yani. Waalaikumsalam Ustaz. Adinda Yani yang keberapa ikut ini? Yang pertama. Pertama. Baik, Ramadan mendidik jiwa. Dan kewajiban menuntut ilmu. Ya, sama dengan Ustaz Rafi tadi. Ini dua ini judulnya. Pilih satu saja kalau ke depan ya ingin ikut lagi ya. Atau Ramadan mendidik jiwa atau kewajiban menuntut ilmu ya. Kemudian betul ya, kita ceramahin lomba ini salamnya duluan. Tadi pantun duluan ya. Salam, setelah itu bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Kemudian inti judul ceramahnya betul, isinya yang paling banyak. Ya, kamu di awalnya tadi terlalu panjang ya. Kemudian sudah baik, intonasi suara sudah bagus. Kemudian pembukaannya singkat saja, terlalu panjang pembukaannya tadi ya. Kemudian baca Al-Quran dan hadisnya. Hadisnya tadi ada yang banyak yang salah ya. Nah, jadi kalau kita baca hadis, kemudian sebut juga perawinya. Itu tadi. Iya, lupa. Nah, jadi talabul ilmi tadi itu utlubul ya. Tadi talabul ilmi. Itu perawinya tidak ada. Itu yang kedua tadi man aro apa tadi? Man arona fit Nah, dunya. bukan man arona, man arodat dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma man arad akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sebut juga perawinya. Di sini siapa sini perawinya? Enggak ada ya. Kalau yang pertama hadis riwayat Bukhari. Kalau yang kedua hadis riwayat Bukhari. Tadi ada enggak disebut waktu ceramah? Lupa. Nah, ada ya. Nah, jadi kita tahu. Kemudian Ustadz tanya ini, perang Uhud atau perang Badar itu kisah itu? Perang Uhud. Nah, nanti coba tengok lagi sejarahnya ya. Walaupun itu para ahli sejarah berbeda, para ahli hadis itu apakah itu hadis atau hadis sahih ya, tapi Ustaz tahu itu perang Badar. Kita baru pulang dari perang yang kecil. Raja'na fi jihadil asghar ila jihadil akbar. Nah, kita baru pulang dari perang yang besar kecil menuju perang besar. Itulah dia. Tapi yang jelas ya, Ananda sudah menyampaikan dalam waktu 10 menit kita sudah menikmati. Kemudian tanpa kesimpulan ceramah. Jadi tidak ngikat dia tidak gigit dia kalau ceramah nggak ada penguatan di kesimpulan itu. Karena dua tadi temanya akhirnya nggak ada kesimpulannya. Nah ya, jadi harus ada kesimpulannya. Baik Ananda, kemudian di penghujung ceramah jadi ada syairnya, itu pertahankan ya. Jadi kamu ada kelebihan sedikit, ada syairnya, ada pantunnya. Gimana tadi kalau ada sumur di ladang, gimana tadi? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada rizki adinda menang, insya Allah kita berjumpa lagi. Ya kalau ada sumur di ladang, bolehlah memang kita numpang mandi. Kalau andai kata ke depan Anda menang atau tidak menang, tetap kamu berceramah lagi. Oke ya, makasih. Insya Allah Pak Ustadz. Dan terima kasih untuk komentarnya. Terima kasih juga untuk penampilan adik kita Adinda Yani.